Oke, selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian. Eh, Terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan kali ini, eh, yang mau untuk hadir dalam seminar terkait dengan eh, pengembangan profesional eh, insinyur pertambangan yang ada di Indonesia. Pertama-tama, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Seto Praino. Saat ini saya bekerja di PT TIS Indonesia, kontraktor pertambangan. Saya mempunyai pengalaman di industri pertambangan 20 tahun, dan saat ini juga saya sedang belajar di S2 Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Julian Situmorang selaku uh, Dirjen bagian pengelolaan mineral dan batu bara. Terus saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran uh, Mr. Clooney Randall sebagai Presiden Direktur PT TIS Indonesia, dan juga kepada Mr. John Thompson sebagai selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada uh, para rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini ya. Terus juga tak luput saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Asosiasi Perhapi, yaitu Bapak Catur Gunadi, dan juga kepada para dosen-dosen yang hadir di sini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung uh, kembali ke topik, Pak ya. Oke, pertama itu adalah yang kita bahas. Pertama ini adalah terkait dengan skill apa sih yang diperlukan sebagai insinyur pertambangan. Mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini juga pengen tahu ya. Dari akademisi ke praktisi itu skill-skill apa yang diperlukan uh, terkait dengan uh, insinyur pertambangan. Pertama itu adalah yang nomor satu, skill yang diperlukan adalah skill teknis. Teknis ini artinya kita mengetahui proses operasional penambangan. Jadi dari teknis operasional penambangan ini apa saja? Mungkin proses yang ada di lapangan. Artinya teman-teman mahasiswa itu eh, harus berada di lapangan. Jadi tahu bagaimana proses mulai dari land clearing, mulai dari topsoiling removal sampai ekstraksi untuk mineral ataupun batu bara. Jadi setiap proses itu bisa dijadikan pengalaman dan juga ada efektif dan efisiensinya. Namun sebelum itu juga sebagai engineer, sebagai insinyur pertambangan, kita juga harus tahu dengan proses pembuatan desain pit. Jadi sebelumnya mungkin sebelum terjadinya proses pembuatan desain pit itu harus ada proses eksplorasi. Eksplorasi ini teman-teman geologi sudah paham, kita melakukan drill, terus dibuat drill itu ada drill uh, awal, ada drill detail sampai 25 meter spasinya, terus dibuat model. Dibuat model, setelah model ada model geologi ya, setelah itu kita bisa buat desain, melakukan optimasi dengan buat desain. Pada proses pembuatan desain ini tentunya nanti akan menggunakan aplikasi software yang nanti detail akan kita jelaskan setelah ini. Di luar pembuatan desain pun, sebagai seorang insinyur pertambangan, kita juga harus memahami geomekanika, artinya kekuatan dari material yang ada dalam pit. Pada proses eksplorasi itu sebenarnya juga ada proses uh, pengeboran core atau inti, sehingga didapat core inti, dan itu bisa dilakukan pengujian kekuatan, ujian kekuatan. Jadi UCS, nanti direct shear test, seperti itu. Gunanya apa geomekanika ini? Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa dalam dan seberapa besar sudut dari pit. Kita namakan ini pit ya Pak ya. Pit ini adalah satu lubang besar yang merupakan hasil optimasi dari seorang insinyur pertambangan yang bernilai ekonomis dan masih aman. Nah, kategori aman itu adalah ditentukan oleh seorang insinyur pertambangan dan juga mungkin spesifikasinya oleh seorang geoteknik engineer. Nah, di situ dia melakukan analisa dengan menggunakan data kekuatan batuan, parameternya juga dia memiliki uh,
water level, ground pressure, data-data teknikal seperti itu. Sehingga nanti didapat berapa kedalaman dan sudut kemiringan, baik itu secara keseluruhan ataupun secara lokalnya artinya single slope yang masih bernilai ekonomis dan masih aman. Karena memang pada prinsipnya kalau kita buat lebih tegak itu sebenarnya lebih ekonomis. Namun apakah itu aman atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Yang kedua, bisa dibuat landai, tapi itu tidak ekonomis karena terlalu banyak tanah penutup yang nanti akan digali. Itulah fungsinya insinyur pertambangan di sini untuk melakukan analisa itu. Setelah didapat geometri tambang, maka akan dilakukan optimasi pembuatan desain pit. Pembuatan desain pit ini jadi kalau di batu bara nanti akan keluar stripping ratio. Jadi stripping ratio ini pembanding antara tanah penutup yang dibongkar dengan batu bara yang ada. Seperti itu. Di mineral seperti itu juga, tapi mineral mempertimbangkan dari cut off grade atau nilai kadar dari mineral itu sendiri. Setelah itu terjadi, itu adalah bagian satu kesatuan dari proses perencanaan tambang. Jadi perencanaan tambang ini sudah ditahu stripping rasionya, overburden berapa, terus dilakukan perencanaan pertambangan, berapa produksi yang akan ditargetkan, termasuk juga produksi misalnya batu bara atau mineralnya per tahunnya berapa. Nanti itu dihitung sedemikian rupa sehingga didapat outputnya adalah jumlah alat, jumlah orang, berapa revenue yang didapat, berapa cost yang didapat, sehingga didapat berapa profit yang didapat. Itu Pak ya untuk teknis operasional penambangan. Nah, bagian kedua adalah terkait dengan mine scheduling dan resource modeling. Yang seperti saya jelaskan tadi, ketika kita seorang insinyur pertambangan itu mendapatkan data geologi ya, yang hasil pengeboran tadi, dia akan membuat semacam modeling ya, geological modeling atau disebut kita resource modeling. Resource modeling ini sendiri itu dia ada 3 kategori. Ada yang kategorinya cadangan terka, ada cadangan terkira dan cadangan tertambang. Nah, di sini peran resource geologis itu cadangan terka maupun cadangan terkira. Namun untuk cadangan tertambang itu bisa dilakukan oleh insinyur pertambangan maupun insinyur geologi. Itu bisa dilakukan. Setelah itu dapat, maka seorang insinyur pertambangan bisa melakukan scheduling tambang atau mine scheduling. Di mine scheduling ini prinsipnya adalah dengan menggunakan jumlah alat yang ada, berapa overburden atau tanah penutup dan berapa batu bara atau mineral yang bisa diambil mulai dari harian, bulanan, tahunan, bahkan sampai akhir tambang. Nah, bisa mengacu dari itu atau bisa juga seorang insinyur pertambangan menghitung dahulu berapa atau target misalnya sudah ditetapkan karena ada pemasaran marketing misalnya 1 bulan 2 juta ton. Nah, di situ stripping ratio ketahuan katakan 10. Jadi seorang insinyur pertambangan bisa menghitung dengan unit ekskavator berapa jumlah unit ekskavator yang diperlukan, berapa truk yang diperlukan, terus jika diperlukan peledakan, berapa volume peledakan yang diperlukan, dan resource lainnya yang diperlukan. Sehingga dari satu kesatuan perhitungan itu akan didapat cost dan didapat berapa revenue yang didapat dari penjualan batu bara sehingga diketahui profitnya. Itu adalah proses insinyur pertambangan dari mulai resource modeling dan mine scheduling. Untuk permodelan sumber daya sudah dijelaskan seperti yang tadi ya oleh seorang insinyur geologi. Untuk alat optimasi juga sudah diperhitungkan. Jadi setelah kita sudah menentukan berapa target tanah penutup dan target batu bara. Jadi seorang insinyur pertambangan bisa mengoptimalkan atau menghitung optimasi alat tersebut. Jadi tidak ada istilah kurang alat ataupun tidak ada istilah kelebihan alat karena alat ini harus produktif. Yang jelas sudah mempertimbangkan faktor-faktor hujan, waktu libur, terus juga itu kita masukkan dalam effective working hour ya. Jumlah alatnya sudah tahu, terus jumlah orangnya sudah tahu, productivity-nya kita setting juga. Yang jelas productivity awal kita setting, nanti baru sambil berjalan seorang insinyur pertambangan juga akan menghitung dan menganalisa berdasarkan historical.
berapa sih target productivity yang sesuai. Setelah itu dapatlah jumlah alat yang jelas alat ini optimal akan dipakai. Selanjutnya adalah sebagai seorang insinyur pertambangan, kita uh, jelas akan berkembang dari teknikal ke manajerial ya. Nah, di aspek manajerial sendiri, seorang insinyur pertambangan itu yang jelas dia harus mengetahui planning dan stakeholder management. Stakeholder management ini apa? Dari internal sendiri, misalnya seorang manajer planning ya atau manajer perencanaan, dia stakeholdernya adalah misalnya project manager, bisa safety manager, dan juga production manager, dan mungkin juga marketing manager. Jadi mereka akan bersinergi antara antara manajer perencana dengan marketing manager, karena bisa jadi gini, marketing manager mempunyai target katakan 1 bulan 2 juta ton dengan kategori kalori A, B, dua kategori. Ternyata ditambang di pit itu tidak dapat 2 juta ton, cuman kategori B tidak terpenuhi. Nah, itu bisa bisa ada koordinasi, dan itu bisa ada nanti konsolidasi dan solusi ya. Katakan seperti itu. Artinya harus ada sinergi antara marketing dengan planning manager yang ada di, di tambang seperti itu. Itu planning sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan, karena perencanaan ini akan kaitannya dengan kontrak yang kita sudah realisasikan. Misalnya kita punya kontrak atau perusahaan tambang punya kontrak dengan buyer. Nah, itu harus sudah tahu berapa tonasenya, berapa kualitinya seperti apa, seperti itu. Jadi itu sangat berhubungan. Uh, Mungkin bisa saya tambahkan lagi, yaitu seorang manajer ini, manajer pertambangan ya, yang background isinya pertambangan, dia juga harus mempunyai insting ya. Makanya seorang manajer ini harus punya, adalah seorang yang expert di bidangnya. Karena dia mengetahui apa yang jadi masalah di lapangan, dan dia juga dan dia bisa mempunyai komunikasi yang bagus untuk meyakinkan stakeholder-stakeholder yang lain. Misalnya, dia punya perencanaan seperti ini, perencanaan awal. Dia bisa mendelivery atau menginformasikan itu kepada marketing manager. Marketing manager uh, yang ada di tambang kita saat ini untuk tahun ini, untuk bulan ini atau 3 bulan ke depan, itu sebesar 2 juta ton per per bulannya dengan kategori kalori A dan kalori B. Nah, itu yang bisa kita keluarkan seperti itu. Nah, manajemen planning manager pun juga dia harus bisa mendeliver planning mereka ke production manager. Artinya yang jelas sampai harian, insinyur pertambangan itu skop harian dia bisa menggait operasional untuk dalam rangka mendapatkan 1-2 juta ton itu per bulannya. Katakan 2 juta ton per bulan dibagi 30, let's say kita mungkin sekitar 60.000 per hari misalnya ya, 60.000 atau 70.000 ya, 65.000 per hari. Itu yang harus keluar dari tambang. Itulah peran seorang insinyur pertambangan, sampai batas harian pun dia akan mengontrolnya seperti itu. Jadi insinyur pertambangan ini dia mulai berperan dari perencanaan awal, terus dia memonitoring harian, memonitoring, dia mengarahkan itu proses penambangannya, makan mulai dia bergerak di gernya kemana, terus 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 dia mendapatkan batu bara kemana, dumpingnya dia kemana, soilnya kemana, itu sampai ke level manajerial. Itu juga dia meyakinkan ke uh, stakeholder ya, ke manajer marketing, seperti apa produknya, jualannya berapa ton, seperti itu. Dan juga mungkin seorang manajer yang bagus ini, dia punya solusi. Solusinya gini, sebenarnya manajer ini dia punya mitigation plan. Ketika misalnya ada kondisi yang tidak diplanningkan, misalnya ada kondisi akses yang longsor, dan itu mungkin menutup sebagian jalan atau bahkan full jalan. Dia seorang manajer perencana itu dia harus mempunyai opsi A, B, C, D.
Seperti itu. Dan opsi-opsi ini harus terkoordinasikan dengan baik oleh pimpinan, oleh general manager, oleh manajer produksi, oleh manajer yang ada di pelabuhan. Jadi semua terakomodir di rencana tersebut. Demikian dari saya untuk tahap 1 ini.